Renungan 18 Agustus. Mengapa api Nero tidak mampu memadamkan iman? Rasul Petrus menulis bahwa orang percaya dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman menuju keselamatan yang akan dinyatakan pada waktunya, dan bahwa iman yang teruji jauh lebih berharga daripada emas yang diuji dengan api. Gambaran dalam 1 Petrus pasal 1, ayat 5 dan ayat 7 bagian pertama, terasa sangat nyata ketika kita mengingat penderitaan orang Kristen di Roma pada masa Kaisar Nero. Mereka benar-benar menghadapi api, tetapi api itu tidak dapat memusnahkan iman yang dipelihara Allah. Pada malam 18 menuju 19 Juli, tahun 64 Masehi, kebakaran besar pecah di Roma, kemungkinan bermula di kawasan pertokoan dekat Sirkus Maximus. Api menyebar dengan cepat karena bahan-bahan mudah terbakar, jalan-jalan sempit, dan angin. Tacitus, sejarawan Romawi yang menulis beberapa dasawarsa kemudian, mengatakan kebakaran pertama baru dapat dihentikan sekitar hari ke-6, lalu api kembali muncul. Dari 14 distrik Roma, 3 dikatakan hancur sama sekali, 7 mengalami kerusakan berat, dan hanya 4 yang relatif luput. Banyak orang kehilangan rumah, tetapi sumber kuno tidak memberi angka yang memungkinkan kita memastikan bahwa ribuan orang tewas atau ratusan ribu menjadi tunawisma. Saat itu Nero berusia 26 tahun dan telah menjadi kaisar hampir 10 tahun. Rumor segera beredar bahwa dialah yang memerintahkan pembakaran Roma. Tuduhan itu diperkuat oleh kecurigaan bahwa Nero ingin membangun kembali kota secara megah dan bahkan mengaitkannya dengan namanya sendiri. Namun hal ini tidak dapat dipastikan. Tacitus sendiri mengakui bahwa penyebab kebakaran tidak diketahui dengan pasti dan mencatat bahwa Nero berada di Antium ketika api mulai. Ia bahkan melaporkan bahwa Nero membuka beberapa tempat untuk menampung para pengungsi dan mengambil langkah untuk menyediakan makanan lebih murah. Namun rumor terhadap Nero tidak hilang. Menurut Tacitus, untuk mengalihkan kecurigaan, Nero kemudian menjadikan orang Kristen sebagai sasaran hukuman. Mereka adalah kelompok yang masih kecil dan tidak populer dalam masyarakat Romawi. Tacitus menulis bahwa mereka dihukum dengan kekejaman yang mengerikan. Ada yang dibungkus kulit binatang lalu diterkam anjing, ada yang disalibkan, dan ada yang dibakar pada malam hari sebagai penerangan. Bahkan Tacitus, yang sama sekali bukan pembela kekristenan, mengakui bahwa penderitaan mereka akhirnya membangkitkan rasa iba karena mereka tampak dihancurkan bukan demi kepentingan umum, melainkan untuk memuaskan kekejaman seorang penguasa. Menurut tradisi Kristen awal, Petrus mati sebagai martir di Roma pada masa Nero. Paulus juga secara tradisional diyakini mati sebagai martir di Roma pada masa pemerintahan yang sama, meskipun tanggal tepat dan hubungan langsung kematiannya dengan penganiayaan setelah kebakaran tahun 64 Masehi tidak dapat dipastikan. Karena itu, kita sebaiknya tidak mengatakan lebih daripada yang benar-benar diketahui. 4 tahun kemudian, pada tahun 68 Masehi, keadaan berbalik. Nero kehilangan dukungan politik dan militer, dinyatakan sebagai musuh negara, lalu melarikan diri ke sebuah villa milik Faon di luar Roma. Ketika pasukan mendekat, ia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menusukkan belati ke tenggorokannya dengan bantuan sekretarisnya, Epaphroditus. Kaisar yang pernah menebar ketakutan itu meninggal pada usia 30 tahun. Namun komunitas Kristen di Roma tidak lenyap. Mereka bertahan, dan dalam generasi-generasi berikutnya gereja di Roma terus berkembang. Basilika Santo Petrus sekarang berdiri di atas situs yang sejak zaman kuno dihormati sebagai makam Petrus, dekat dengan lokasi Sirkus Nero di Bukit Vatikan. Kekaisaran yang tampak begitu kuat ternyata tidak mampu menghapus kesaksian orang-orang percaya yang pada waktu itu tampak begitu lemah. Pelajaran bagi kita bukan bahwa orang percaya selalu dilepaskan dari penderitaan. Petrus justru berbicara tentang iman yang diuji seperti emas dalam api. Yang dijanjikan Allah adalah pemeliharaannya sampai keselamatan dinyatakan sepenuhnya. Api dapat membakar tubuh, kekuasaan dapat merampas keamanan, dan fitnah dapat menghancurkan nama baik, tetapi iman yang berakar pada Kristus tidak bergantung pada keadaan. Nero telah lama tiada. Injil yang ingin dibungkam justru terus diberitakan sampai hari ini.